Hai netizen, selamat malam. Ketemu lagi sama Mimin di channel audio cerita. Di video kali ini, Mimin akan kembali melanjutkan cerita di channel ini. Semoga kalian terhibur dengan jalan ceritanya. Selamat membaca dan selamat mendengarkan. Bab 006. Paman Zaki, ayo pulang. Ajak Ethan. Zaki mengangguk dan menggandeng tangan Ethan, membawanya keluar dari restoran. Sedangkan, Arvino mengulurkan tangannya ke arah Kinara, di mana wanita itu sempat ragu menerimanya, namun menatap wajah serius Arvino dia pun menggenggam tangan hangat itu. 81. 25. Dia cucuku. Malam itu, suasana rumah keluarga Prasetya terasa hangat namun tegang. Meja makan besar dipenuhi aroma masakan yang menggugah, namun hanya Mawar yang terlihat benar-benar menikmati suasananya. Perempuan itu terus menatap Ethan dengan senyum bahagia, sesekali menyuapi bocah kecil itu dengan lembut. Anak ini. Matanya mirip sekali, bisiknya pada Kinara yang duduk di seberangnya. Kinara hanya menunduk, jari-jarinya menggenggam erat sendok. Lah merasa canggung, apalagi sejak tiba di rumah itu Arvino nyaris tak mengalihkan pandangan darinya. Setelah makan malam selesai, pelayan mulai membereskan meja. Arvino menatap Kinara Lanma, lalu berkata pelan, ikut aku ke ruang keluarga. Ada hal yang harus kamu tahu. Kinara mengangguk ragu, mengikuti langkah pria itu. Di ruang keluarga yang dipenuhi foto-foto tua, Arvino berdiri membelakanginya sejenak sebelum akhirnya menatap langsung ke arah perempuan itu. Aku pria itu, Kinara katanya akhirnya, suara berat namun pasti. Pria yang kamu temui 6 tahun lalu. Kinara membeku di tempatnya. Napasnya tersangkut di tenggorokan, matanya membulat tak percaya. Kamu bohong. Sudah banyak yang mencoba bilang hal yang sama, aku nggak mau tertipu lagi. Arvino tidak membalas, ia hanya memberi isyarat pada pelayan. Tak lama kemudian, pelayan datang membawa sebuah amplop coklat besar. Ini hasil tes DNA yang kulakukan, ujarnya sambil menyerahkannya langsung ke tangan Kinara. Dengan tangan bergetar, Kinara membuka amplop itu. Matanya menelusuri lembaran hasil laboratorium, dan ketika melihat nama Ethan disandingkan dengan nama Arvino Prasetya dan hasil 99,99% cocok, air matanya langsung jatuh tanpa bisa ditahan. Jadi, Anda benar-benar Dedi Ethan? Suaranya nyaris tak terdengar. Arvino hanya mengangguk, mendekat lalu berlutut di hadapan mereka berdua. Selama ini aku mencarimu. Dan kalung yang Ethan pakai. Bukan sekadar perhiasan, itu kunci. Kinara menatap kalung di leher anaknya, kalung kecil berbentuk puzzle itu tampak berkilau di bawah cahaya lampu. Itu kunci untuk membuka brankas di ruang bawah, lanjut Arvino pelan. Brankas yang hanya bisa dibuka kalau potongan kuncinya lengkap. Dan satu-satunya potongan itu ada di kalung Ethan. Kinara tertegun, menatap Arvino penuh campuran emosi marah, sedih, dan rindu yang menyesak. Namun sebelum ia sempat mengatakan apapun, pelayan berlari tergesa masuk. Tuan muda. Nyonya. Tuan besar. Tuan besar sudah sadar. Suasana mendadak hening. Mawar menutup mulutnya, nyaris tak percaya. Kamu bilang. Ayah sudah. Pelayan mengangguk cepat. Lia, Nyonya. Beliau membuka mata barusan. Arvino dan Kinara saling berpandangan. Wajah mereka sama-sama pucat. Tanpa berkata apa-apa lagi, mereka 82. Bergegas menuju kamar utama. Dan di sana, di atas ranjang besar yang selama 6 tahun hanya diisi keheningan, Tuan Besar Prasetya menatap mereka dengan mata yang kini terbuka penuh menyimpan rahasia yang selama ini terkubur bersama tubuhnya yang tak sadarkan diri.
Begitu pintu kamar besar itu terbuka, udara dingin bercampur aroma obat langsung menyambut mereka. Semua orang berdiri terpaku. Di ranjang besar berlapis selimut putih, Tuan Besar Prasetya yang selama 6 tahun tak pernah membuka mata kini menatap ke arah mereka dengan pandangan tajam namun lemah. Kakek. Suara Arvino bergetar, langkahnya maju beberapa tapak sebelum benar-benar mendekat ke sisi ranjang. Pria tua itu berusaha tersenyum, tangannya yang kurus bergetar saat mencoba meraih tangan cucunya. Arvino, kamu akhirnya pulang. Mawar langsung menangis pelan, menutupi mulutnya dengan tangan. Ya Tuhan. Ayah benar-benar sadar, ucapnya lirih sambil menatap suaminya tak percaya. Kinara berdiri di sisi lain, masih memeluk Ethan yang bersembunyi di balik tubuhnya, takut melihat begitu banyak orang. Namun, pandangan Tuan Besar tiba-tiba beralih ke arah mereka berdua. Sorot matanya tajam, seperti sedang menelusuri sesuatu yang lama ia cari. Itu. Suaranya pelan, nyaris berbisik, anak siapa? Semua mata langsung tertuju pada Kinara. Arvino menatap kakeknya dengan gugup tapi tegas. Dia. Ethan, Kek. Anakku cucu kakek. Suasana kamar mendadak senyap. Pelayan yang berdiri di sudut ruangan menunduk, tak berani menatap siapapun. Tuan Besar terdiam lama. Matanya bergerak ke arah Ethan dan bocah kecil itu, tanpa sadar, menatap balik. Ada sesuatu di sana entah apa, tapi wajah pria tua itu perlahan melunak. Dekatkan dia padaku, katanya akhirnya. Kinara ragu, namun Arvino menatapnya menenangkan. La mengangguk pelan, lalu membawa Ethan ke sisi ranjang. Bocah itu menatap kakek tua itu dengan mata besar dan polosnya. Tuan Besar tersenyum samar, jemarinya menyentuh pipi Ethan pelan. Matanya, seperti ibunya. Tapi garis wajahnya. Ia berhenti sejenak, menatap Arvino dalam-dalam, jelas keturunan Prasetya. Kinara menggigit bibirnya, air matanya menetes tanpa ia sadari. Namun sebelum suasana bisa mereda, tiba-tiba detak monitor jantung di sisi ranjang berbunyi cepat. Semua orang panik. Dokter Zhao. Teriak Mawa. Kinara langsung sigap, refleks mengambil alat pemeriksaan yang ada di meja. Namun di tengah kepanikan itu, Tuan Besar berusaha berbicara, suaranya lemah tapi tegas. Finn, jaga dia dan anak itu. Jangan biarkan mereka disentuh. Siapapun. Lalu napasnya melemah, tangannya yang menggenggam jari Arvino perlahan terlepas. Monitor kembali berbunyi bip panjang. Ayah! Teriak Mawar histeris. Kinara menunduk cepat, mencoba memberikan pertolongan medis. Sepertinya belum terlambat, Tuan Besar hanya syok, Kinara tahu itu. 83. Arvino berdiri mematung, air matanya jatuh tanpa suara. Di tangan kirinya, ia masih menggenggam erat tangan kakeknya yang kini dingin. Namun, Kinara yang refleks bergerak cepat. La segera menurunkan Ethan dari sisi ranjang. Sayang, berdiri di sini dulu, jangan bergerak ya, katanya tegas tapi lembut. Dia meraih tas medisnya yang tadi ia bawa dari lantai bawah, lalu membuka kotak kecil berisi ampul transparan dan jarum suntik khusus. Tangannya bergerak cekatan meski wajahnya pucat. Semua menjauh, katanya datar namun mantap. Aku akan coba stabilkan detaknya lagi. Arvino spontan menahan bahunya. Kinara, kakek sudah. Belum, potong Kinara cepat. Aku masih bisa. Suasana kamar berubah sunyi. Hanya suara alat medis dan helaan napas terdengar. Kinara menekan plunger suntikan itu perlahan ke pembuluh di lengan Tuan Besar Prasetya, memijat pelan untuk memastikan cairan masuk sempurna. Beberapa detik hening lalu bunyi monitor kembali berbunyi pelan,
semua mata langsung menatap layar alat itu. Detak jantungnya kembali. Arvino terkejut, hampir tak percaya. Kau berhasil. Kinara menarik napas panjang, menatap monitor yang mulai stabil. Aku mencampur sendiri dosis adrenalin dengan obat antikoagulasi ringan. Berisiko, tapi cukup untuk menstimulasi jantungnya kembali, katanya, suaranya bergetar antara lega dan lelah. Tuan Besar harus dirawat di rumah sakit, di sana akan ada banyak dokter yang memeriksanya setiap hari, kata Kinara. Mawar yang tadi menangis kini memeluk Arvino dengan gemetar. Ya Tuhan. Kalau bukan karena Dr. Zhao, ayah mungkin. Namun Kinara menatap tubuh tua di depannya dengan ekspresi rumit. La menyentuh pergelangan tangan Tuan Besar, memeriksa denyutnya. Beliau masih lemah. Tapi, sadar, beliau masih mendengar kita. Dan benar saja, bibir Tuan Besar bergerak pelan. Kau, penyelamat keluarga ini, katanya nyaris berbisik, lalu menatap Arvino. Jagalah dia dan anak itu. Kinara menunduk, tak mampu berkata apa-apa. Arvino menatapnya lama, sorot matanya penuh campuran rasa kagum dan keharuan. Dalam hati ia tahu, bukan hanya kakeknya yang baru saja diselamatkan malam itu tapi juga ikatan yang selama ini terputus di antara mereka. Aku akan menikahinya segera, kakek. Kata itu mantap keluar dari mulut Arvino membuat Kinara menoleh cepat, air mata menetes pelan. Sudah lama sejak 6 tahun akhirnya dia bisa memberikan gelar ayah untuk anaknya. 84. 26. Gosip. Pagi itu rumah sakit mendadak riuh. Suara langkah kaki bergegas, panggilan dokter lewat pengeras suara, dan tatapan heran dari setiap staf yang kebetulan melintas di koridor VIP. Keluarga Prasetya datang dengan rombongan lengkap. Arvino berjalan paling depan, mendorong ranjang beroda tempat Tuan Besar Prasetya berbaring dengan alat monitor terpasang di dadanya. Mawar berjalan di sampingnya, sementara di belakang mereka, Dr. Zhao mengikuti dengan wajah tenang namun penuh kewaspadaan. Benarkah itu Tuan Besar Prasetya? Bisik salah satu perawat pada rekannya di dekat meja administrasi. Tidak mungkin. Beliau kan sudah 6 tahun, jawab rekannya tak percaya. Tapi lihat. Beliau membuka mata. Beberapa dokter senior yang dulu pernah menangani Tuan Besar segera bergegas menghampiri, mencoba memastikan dengan mata kepala sendiri. Arvino menatap mereka dengan pandangan tegas, tolong rawat beliau dengan pengawasan penuh. Saya ingin semua peralatan terbaik dipasang hari ini juga. Baik, Tuan Arvino, jawab salah satu dokter terbata-bata. Sementara itu, tatapan banyak staf rumah sakit justru tertuju pada sosok wanita yang berdiri di samping Arvino, yaitu Dr. Zhao. Wanita itu tampak profesional, namun kehadirannya menimbulkan bisik-bisik kecil. Bukankah itu dokter pribadi keluarga Prasetya? Lia? Tapi bukannya tunangan Tuan Arvino itu Nona Safira? Kenapa bukan Nona Safira yang mendampingi? Kok dia malah nggak kelihatan? Bisikan itu terdengar sampai ke telinga Kinara, tapi dia memilih diam. Pandangannya hanya tertuju pada Tuan Besar yang kini dipindahkan ke ruang perawatan khusus. Arvino, yang berjalan di sampingnya, sempat menoleh sekilas dan berkata pelan. Terima kasih, Dr. Zhao. Tanpa Anda, mungkin hari ini takkan pernah ada kesempatan kedua untuk kakek saya. Kinara menunduk, menyembunyikan debar di dadanya. Tidak perlu berterima kasih, Tuan Arvino. Saya hanya melakukan kewajiban saya sebagai dokter, jawabnya lembut. Namun, jauh di sudut ruangan lain, seorang wanita berdiri dengan tatapan penuh kebencian. Safira yang sejak pagi datang diam-diam,
melihat semuanya dari balik kaca koridor VIP. Wajahnya memucat, tapi matanya menyala penuh amarah. "Jadi begini caramu menggantikanku, Dr. Zhao," gumamnya pelan, senyum miring terukir di bibirnya. "Baiklah. Kalau begitu, aku pastikan kau menyesal sudah menyentuh dunia milik keluarga prasetia." Siang itu suasana rumah sakit yang semula tenang berubah menjadi hiruk-pikuk penuh bisik-bisik. Di ruang istirahat. 85. Staf, di koridor, bahkan di area resepsionis, semua orang tampak sibuk membicarakan satu hal yang sama, yaitu nama Dr. Zhao. Safira, dengan wajah lemah lembutnya yang penuh kepalsuan, berdiri di depan dua perawat junior sambil memperlihatkan layar ponselnya. Di sana terpampang beberapa foto Kinara dan Arvino sedang makan di restoran kemarin siang terlihat akrab, seolah mereka pasangan yang tengah berkencan. "Kasihan, iya," ucap perawat dengan nada setengah iba. Padahal Tuan Arvino itu sudah punya tunangan. Tapi lihat, Dr. Zhao bahkan berani makan berdua seperti itu. Orang-orang yang terlalu pintar kadang lupa batasannya. Perawat-perawat itu langsung menatapnya dengan pandangan terkejut. "Serius, Dok? Jadi benar katanya. Dr. Zhao memang menggoda Tuan Arvino." Safira menunduk pura-pura enggan menjawab, lalu hanya berbisik pelan. "Aku tidak ingin menuduh siapapun. Tapi semua foto itu nyata. Dan aku cuma kasihan pada anaknya, semoga anak itu tidak tumbuh dengan contoh yang salah." Tak butuh waktu lama, gosip itu menyebar cepat seperti api di tengah padang kering. Beberapa staf mulai berbisik setiap kali Kinara lewat. "Aku dengar dia mendekati Tuan Arvino karena uang. Katanya anaknya nggak punya ayah, jadi mungkin dia mencari figur ayah untuk anaknya." Gila, dokter sekelas dia aja bisa kayak gitu, dunia udah aneh. Kinara yang baru keluar dari ruang pemeriksaan pasien sempat mendengar sepintas bisik-bisik itu. Langkahnya terhenti sejenak, napasnya berat. Tapi dia tidak menoleh, tidak juga membalas. Hanya Ethan yang menggenggam ujung jas putih ibunya, menatap wajahnya polos. "Momi kenapa? Mereka jahat, ya?" Kinara tersenyum kecil, meski matanya meredup. "Tidak apa-apa, sayang. Kadang orang suka salah paham sama hal yang mereka tidak tahu." Namun di sisi lain koridor, Safira berdiri bersandar di dinding dengan senyum penuh kemenangan. "Rasakan itu, Dr. Zhao," gumamnya pelan. "Aku sudah kehilangan segalanya karena kau, sekarang giliranmu. Aku butuh waktu untuk mempertahankan ini semua, kau dengan gampang ingin gantikan aku. Oh tidak bisa." 86. 27. "Jika 6 tahun lalu kau tak menjebaknya, dia takkan menerima." Penghinaan. Sore itu, gosip sudah menyebar begitu luas sampai ke ruang administrasi dan bahkan ke ruang direksi. Beberapa dokter senior mulai menunjukkan raut tak nyaman setiap kali berpapasan dengan Kinara. Di balik meja resepsionis, beberapa perawat berpura-pura sibuk ketika ia lewat, padahal bisik-bisik mereka tak benar-benar padam. Kinara menunduk, mencoba fokus pada berkas pasien yang harus ia serahkan ke ruang Arvino. Namun di depan lift, ia dihentikan oleh salah satu rekan sejawatnya, dokter muda bernama Farah. "Dokter Kinara." Panggil Farah dengan suara rendah, menatap sekeliling seolah takut ketahuan. "Kau tahu nggak? Foto-foto dokter sama Tuan Arvino udah nyebar di grup dokter. Orang-orang bilang kamu rebut tunangan orang." Kinara menghela napas dalam, menatap rekan kerjanya itu dengan senyum getir. "Biar saja, Dokter Farah. Aku tidak melakukan apapun yang salah." Lift terbuka, dan Kinara melangkah masuk. Tapi begitu pintu hampir tertutup, suara langkah cepat terdengar dari arah koridor.
Safira muncul dengan wajah manis dan nada sok ramah. "Oh, Dokter Zhao. Aku mau bicara sebentar." Kinara menoleh datar. "Aku sedang sibuk, Dokter Safira. Bisa lain waktu." Safira tersenyum miring. "Oh tentu, tapi aku cuma ingin memperingatkan saja. Tidak baik terlalu dekat dengan pria yang sudah punya tunangan, apalagi kalau pria itu pemilik rumah sakit ini." Ucapan itu terdengar cukup keras hingga dua perawat yang berdiri tak jauh ikut menoleh. Kinara menatap Safira tajam. "Terima kasih atas peringatannya, tapi aku pikir urusan pribadi Tuan Avino bukan ranahmu lagi." Safira tersenyum kecil, wajahnya tetap manis, tapi matanya menyala dingin. "Benar, tapi jangan salahkan aku kalau semua orang di rumah sakit ini berpikir lain. Kadang reputasi seorang wanita hanya butuh satu kesalahan kecil untuk runtuh." Lift kembali tertutup, meninggalkan Kinara dengan rahang mengeras dan jantung berdetak cepat. Sementara di lantai paling atas, Arvino baru saja menerima laporan dari Zaki tentang penyebaran foto itu. Wajahnya menggelap. "Cari tahu siapa yang menyebarkan semua ini," ujarnya dingin. "Dan pastikan besok pagi, orang itu tidak lagi bekerja di rumah sakit ini." Zaki mengangguk cepat, tahu betul amarah di balik nada datar bosnya. Arvino menatap foto-foto di layar ponselnya, menatap wajah Kinara yang tertangkap kamera dengan ekspresi lembut pada Ethan, wajah yang sama seperti 6 tahun lalu. Tatapan matanya mengeras. "Safira, kau benar-benar tidak tahu kapan harus berhenti." Keesokan paginya. 87. Keributan di lobi rumah sakit pagi itu menjadi tontonan semua staf. Suara Safira menggema lantang di antara deretan perawat dan dokter yang tak berani mendekat. "Aku ini tunangan Tuan Arvino. Siapa kalian berani memecatku seperti ini?" teriak Safira dengan mata memerah, menunjuk wajah Zaki. "Kau pikir siapa dirimu? Hah? Aku akan melapor langsung pada Arvino." Zaki tetap tenang, meski nada suaranya tegas dan tebing. "Silakan, Nona Safira," ujarnya datar. "Tapi sebelum itu, kau perlu tahu, semua ini atas perintah langsung dari Tuan Arvino. Mulai hari ini, semua akses dan jabatanmu di rumah sakit Prasetya dicabut." Kata-kata itu seolah menghantam Safira keras. Wajahnya pucat, tubuhnya kaku sesaat sebelum tawa getir meluncur dari bibirnya. "Tidak mungkin. Arvino nggak akan melakukan ini padaku." Beberapa perawat saling berbisik, menatap penuh penasaran. Di ujung koridor, Kinara baru saja keluar dari ruang rawat Tuan Besar Prasetya. Dia berhenti, mendengar kegaduhan itu. Tatapannya tertuju pada Safira yang kini mendekat dengan langkah penuh amarah. "Oh, jadi kau di sini, Dokter Zhao." Safira menyeringai tajam. "Senang? Ya. Lihat aku dipecat gara-gara kau merebut tunangan orang." Kinara menatapnya tenang. "Aku tidak pernah merebut siapapun. Tuan Arvino yang membuat keputusannya sendiri." Safira mendengus sinis. "Kau pikir semua orang percaya padamu? Perempuan murahan yang hamil sebelum menikah. Kau pikir pantas berdiri di rumah sakit keluarga Prasetya?" Plak. Suara tamparan yang keras memecah udara. Semua orang menahan napas, Safira memegang pipinya, matanya membulat menatap Kinara yang berdiri tegak di depannya. "Jaga bicaramu," ujar Kinara tajam, matanya berkilat. "Aku bukan perempuan murahan, dan jangan pernah menghina anakku lagi." Safira menjerit marah, hendak membalas, namun tangannya terhenti di udara. Suara langkah sepatu bergema keras mendekat. Semua orang menoleh,
Arvino berdiri di pintu utama rumah sakit, wajahnya dingin, matanya menusuk ke arah Safira. Cukup, suaranya datar namun tegas, membuat semua orang terdiam. Safira, aku sudah memperingatkanmu. Jangan pernah lagi menyentuh Dr. Zhao atau anaknya. Safira menatap Arvino dengan mata berkaca-kaca, suaranya gemetar. Arvino, kau pilih dia dibanding aku. Arvino menatapnya tanpa ragu. Aku memilih kebenaran. 6 tahun lalu, kau menjebaknya. Dan sekarang kau masih berani menghinanya. Jika kau tidak melakukan kejahatan waktu itu, Dr. Zhao tidak akan menanggung rasa malu dan penghinaan dari semua orang, lanjutnya. 88. Dengan tegas, bisikan dari para dokter dan perawat semakin menjadi-jadi. Apa maksud kamu, Arvino? Plak. Panggil nama orang itu harus dengan sopan. Tegas Arvino, satu tamparan telah melayang di wajah cantik Safira. Tuan Arvino menamparnya. Dulu dia begitu disayang, sekarang dia dibuang hanya karena wanita lain, kasihan sekali. Bisik perawat lain. Diam. Semua orang berhenti berbicara dan berbisik, mereka menunduk gemetar saat mendengar suara lantang dari Arvino. Dia, katanya lembut menatap Kinara dengan mata teduh, seakan menjelaskan betapa dia mencintai wanita itu. Elbu dari anakku, lanjut Arvino, semua orang terpaku dengan mulut yang terbuka lebar seakan baru saja ditamparkan oleh kenyataan. Dedi. Seru Ethan dari arah pintu masuk, bocah itu berlari ke arah Arvino, semua orang menoleh ke arahnya dan kembali saling berbisik. Mampir ke karya baru ya. Asya alai. Mahar Samilar dari pria impoten. Noveltun. 89. 28. Akhirnya terbongkar semua. Semua orang tertegun, Safira mematung di tempatnya, wajahnya pucat pasi. Dedi. Gumam salah satu perawat, tak percaya. Arvino mengangkat wajahnya, menatap seluruh staf dan dokter yang memenuhi area rumah sakit itu. Tatapannya tegas, suaranya mantap dan berwibawa. Mulai hari ini, aku ingin semuanya tahu, katanya sambil menggenggam tangan Ethan dan menatap ke arah Kinara yang berdiri di belakang. Dr. Zhao bukan hanya dokter keluarga kami. Dia adalah wanita yang akan menjadi istriku. Bisik-bisik langsung pecah di antara staf rumah sakit. Benarkah? Berarti Ethan. Ya Tuhan, jadi itu anak Tuan Arvino. Arvino menatap Ethan penuh kebanggaan, lalu menoleh pada semua orang. Dan anak ini. Ethan, dia adalah darah dagingku. Dia putraku. Safira menutup mulutnya dengan tangan, matanya membulat tak percaya. Kau tidak bisa lakukan ini padaku, Arvino. Namun, Arvino tetap tenang, bahkan suaranya semakin dingin. Yang tidak bisa kulakukan, Safira, adalah terus memaafkan kebohonganmu. 6 tahun kau menipuku, mencuri tempat yang bukan milikmu. Safira menjerit, wajahnya merah padam. Aku lakukan itu karena aku mencintaimu. Karena aku ingin bersamamu, Arvino. Cinta tidak bisa tumbuh dari kebohongan, potong Arvino tajam. Mulai hari ini, seluruh fasilitas atas namamu dicabut. Jabatan, villa, mobil, dan semua tunjangan yang pernah kuberikan. Kau tidak lagi menjadi bagian dari keluarga prasetya maupun rumah sakit ini. Kerumunan hening, beberapa staf menunduk, sebagian lainnya menatap Safira dengan pandangan iba. Kinara yang sejak tadi diam hanya menatap pemandangan itu dengan perasaan campur aduk. Tangannya refleks menggenggam jari kecil Ethan yang berdiri di sampingnya, menatap Arvino dengan bangga. Pemutusan tunangan ini sudah final, tambah Arvino tanpa ragu.
Karena satu-satunya wanita yang pantas berada di sisiku adalah Dr. Zhao, ibu dari anakku. Tepat setelah itu, tepuk tangan pelan terdengar dari beberapa staf di ujung ruangan. Safira berdiri terpaku, air matanya jatuh tanpa suara, sementara Avino menatap Kinara lembut, pandangan yang membuat seisi ruangan tahu. 90. Cinta dan kebenaran akhirnya menemukan jalannya. Arvino tak ingin berlama-lama dalam keributan itu. La menatap Zaki dengan pandangan singkat namun tegas. Urus semuanya, Zaki. Aku tak mau lagi melihat dia di rumah sakit ini. Baik, Tuan, jawab Zaki cepat, dengan nada yang membuat seluruh staf paham kalau keputusan itu final dan tak bisa diganggu-gugat. Arvino lalu berbalik, menggandeng tangan Kinara yang masih tampak kaget namun berusaha tenang, sementara Ethan berlari kecil di antara mereka sambil menggenggam ujung jas Arvino. Ayo, kita lihat keadaan kakek. Nada suaranya hangat, namun tetap berwibawa. Safira yang berdiri di tengah kerumunan menatap punggung mereka penuh amarah. Wajahnya memerah, matanya berkilat penuh kebencian. Kau pikir aku akan diam, Kinara? Teriaknya lantang, suaranya menggema di seluruh lobi rumah sakit. Kau perampas. Dasar wanita murahan yang pura-pura suci. Namun Kinara hanya melirik sekilas, lalu melanjutkan langkahnya tanpa mengucap sepatah kata pun. Sikap dingin dan tenang itu justru membuat Safira semakin kalap. Lihat saja, kalian semua akan menyesal. Teriaknya lagi. Beberapa perawat yang dulu sering diperlakukan kasar olehnya kini saling berpandangan dan mulai berbisik, tak sedikit yang berani mencibir keras-keras. Sekarang siapa yang jatuh? Hah? Dulu sombong banget, giliran dipecat malah ngamuk. Rasain, Karma nggak pernah tidur. Safira menatap mereka dengan marah, matanya penuh air mata bercampur dendam. Diam kalian semua. Kalian cuma iri padaku. Zaki maju, berdiri tepat di depannya dengan ekspresi datar. Nona Safira, tolong jaga kehormatan dirimu. Kau sudah tidak punya hak apapun di sini. Aku tidak akan pergi. Ini rumah sakit milikku juga. Bukan lagi, jawab Zaki dingin. Perintah Tuan Arvino sudah jelas kau mendengarnya. Ketika Safira masih menolak, Zaki memberi isyarat pada dua satpam yang berjaga di depan lobi. Tanpa berkata banyak, keduanya menghampiri Safira dan dengan sopan namun tegas memintanya keluar. Lepaskan aku. Lepaskan. Kalian tidak tahu siapa aku. Teriak Safira histeris, namun tak seorang pun menolongnya kali ini. Para perawat hanya menonton, beberapa bahkan tersenyum lega melihat wanita yang selama ini menindas mereka. 91. Akhirnya jatuh di tempat yang sama di mana dulu ia berdiri sombong. Di sisi lain, Avino, Kinara, dan Ethan telah menghilang di balik pintu koridor menuju ruang perawatan khusus. Langkah mereka beriringan, meninggalkan semua keributan di belakang. Bagi Kinara, hari itu terasa seperti akhir dari masa kelam yang lama menghantuinya dan awal dari babak baru, di mana kebenaran akhirnya berpihak padanya. Begitu memasuki ruang perawatan khusus, suasana berubah tenang. Aroma obat dan suara mesin monitor jantung terdengar lembut di ruangan luas itu. Di sana, Tuan Besar Prasetya terbaring lemah, namun matanya sudah terbuka. Meski belum bisa berbicara banyak, pandangannya tajam menatap ke arah pintu ketika Arvino, Kinara, dan Ethan masuk. Kakek. Ucap Arvino pelan sambil menghampiri. La menggenggam tangan sang kakek dengan tatapan haru. Tuan Besar menggerakkan jari-jarinya perlahan, seolah mencoba menyampaikan sesuatu. Kinara segera memeriksa tekanan darah dan denyut jantungnya,
memastikan semuanya stabil. Keadaannya mulai membaik, tapi jangan dipaksa bicara dulu, ucap Kinara lembut. Tuan Besar menatapnya lama, lalu memindahkan pandangannya pada Ethan yang berdiri di sisi ranjang sambil menggerenggam boneka kecilnya. Anak itu menatapnya polos, lalu tersenyum. Aku Ethan, kakek ingat aku kan? Cucu kakek, katanya pelan seraya mendekat dan tersenyum pada Tuan Besar Prasetya. Air mata mengalir di sudut mata Tuan Besar. Arvino menunduk, menatap pemandangan itu dengan perasaan campur aduk antara bahagia, lega, dan penyesalan. Beberapa detik kemudian, Tuan Besar berusaha mengangkat tangannya dan menyentuh kepala Ethan. Gerakan kecil itu saja sudah cukup membuat semua orang di ruangan itu terharu. 6 tahun, Dr. Zhao. 6 tahun aku menunggu saat seperti ini. Kinara tersenyum kecil, tapi dalam hatinya masih ada kegelisahan tentang masa lalu yang belum seluruhnya terbuka, tentang bagaimana semua potongan teka-teki mulai mengarah pada satu titik. Namun, sebelum sempat berbicara lebih jauh, pintu ruangan terbuka. Mawar masuk dengan wajah lega. Bagaimana keadaan ayah mertua? Tanya Mawar. Kinara tersenyum lembut pada calon ibu mertuanya. Tuan Besar sudah membaik, perlahan tapi pasti. Mawar mengangguk dan mengusap lengan Kinara, seolah mengatakan berkat kamu. Ethan menarik tangan Arvino sambil berkata, Dedi, kakek sudah bangun. Berarti nanti kita bisa tinggal di rumah ini lagi, iya. Arvino tertawa pelan dan mengusap kepala anaknya. Lia, sayang. Namun jauh di luar ruangan, di parkiran belakang rumah sakit, Safira duduk di dalam mobilnya dengan wajah penuh amarah dan mata yang basah. Tangannya menggenggam ponsel, menatap foto Kinara dan Arvino bersama Ethan. Kau pikir sudah menang, Kinara? Suaranya bergetar di antara tawa sinis. 92. Kau belum tahu siapa yang sebenarnya kau lawan. Aku akan hancurkan semuanya. 93. 29. Apa status Kinara bagi keluarga Prasetya? Malam itu hujan turun pelan ketika Safira melangkah masuk ke lobi kantor Andrian. Rambutnya berantakan, riasan di bawah matanya luntur oleh air mata dan make up yang menetes, pakaian mahalnya kusut, tapi tatapan matanya masih membara seperti bara yang tak mau padam. Lah hampir berlari, lalu melabrak laki-laki yang duduk di sofa Andrian Pratama, yang sejak tadi menatap layar laptopnya tanpa ekspresi. Andrian. Suaranya serak, penuh amarah sekaligus putus asa. La menutup pintu di belakangnya lalu mendekat. Kau belum selesai, kan? Kau belum melakukan apa yang kita bicarakan. Andrian menutup laptop pelan, menatap wanita itu dengan tenang. Ada ketenangan dingin pada wajahnya yang kontras dengan kegelisahan Safira. Kau marah karena hari ini semua rencanamu berantakan. Tanyanya datar. Safira menggeleng cepat. Bukan itu. Mereka merampas semua yang kubangun. Villa, jabatan, muka. Arvino mengumumkan semuanya di depan rumah sakit. Aku tidak bisa mundur sekarang. Kalau aku menyerah, aku mati. Kau harus bantu aku bikin mereka membayar. Andrian menatapnya lama. Di matanya ada kilasan bukan empati, melainkan perhitungan. Apa yang kau mau, Safira? Kau tahu aku bukan tukang kerusuhan. Aku melakukan apa yang kita sepakati, pura-pura jadi ayah, membuat Kinara curiga, itu saja. Aku mau lebih, desak Safira, melangkah mendekat hingga napasnya menerpa jaket Andrian. Buat Arvino marah. Bikin keluarga itu berguncang. Buat Mawar tak percaya pada anaknya. Buat reputasi Kinara runtuh lagi. Kalau Arvino melihat Kinara sebagai ancaman, dia akan menyingkirkan dia sendiri. Kau mengerti, kan?
Di wajah Safira ada cemberut yang sangat dingin. Telah menumpuk keluh kesahnya jadi satu tuntutan. Kau harus terus meniup api. Jangan biarkan mereka tenang. Aku mau mereka hancur. Andrian tersenyum tipis, samar seperti pisau. Kau selalu ekstrim, Safira. Kau sadar konsekuensinya. Safira mendelik. Konsekuensi. Aku sudah kehilangan segalanya kecuali harga diriku dan itu juga hampir tercabik. Aku tak punya lagi hal untuk dipertaruhkan. Andrian meneguk kopi yang tadi ia buat, lalu meletakkan cangkirnya. Telah menatap Safira sejenak, kemudian suaranya merendah, hampir seperti berbisik. Aku bisa membuat masalah. Tapi bukan dengan cara kotor yang akan membuat kita keduanya masuk lubang. Ini bukan lagi permainan kecil, kalau salah, kau bisa masuk penjara. Safira menelan ludah. Kepalanya menunduk sebentar, lalu menatap Andrian lagi dengan mata yang seperti dua bara api. Kalau bukan cara kotor, caramu apa? Andrian berdiri, berjalan mengitari ruangan seperti raja yang sedang merumuskan strategi. Kita buat kecurigaan yang wajar. Kita manfaatkan posisi aku. Kenal banyak orang, bisa akses foto, pesan, insider. Kita sebarkan jejak yang membuat Arvino ragu kepada Kinara. Bukan bukti kriminal, namun bukti yang cukup untuk mengoyak kepercayaan keluarga. Biarkan Mawar takut, biarkan Arvino menghalalkan cara. Dan paling penting, aku akan menempatkan diriku di titik yang mereka percaya. Safira tersenyum pahit, mendengar kata-kata yang ia tunggu. Kamu janji. Suaranya hampir memohon. 94. Andrian memandangnya lama, lalu mengangguk pelan. Aku akan buat mereka tidak tenang. Tapi ingat. Aku tidak peduli tentang cinta atau belas kasihan. Aku melakukan ini untuk kentunganku juga. Hati Safira melonjak. Apa yang kau mau sebagai imbalan? Andrian mengerling, lalu senyum kecil muncul lagi, lebih dingin dari sebelumnya. Ketika rumah Prasetya runtuh, ada celah untuk mengklaim posisi yang lebih kuat. Aku ingin akses ke arsip bisnis kecil yang selama ini terlindungi. Dan aku ingin kau berhenti memakai melodrama, biarkan aku yang mengatur. Kau lakukan bagianmu, tetap berada di garis depan emosi. Aku yang tarik tali di balik layar. Safira mengunyah suaranya, lalu menggenggam tangan Andrian sekuat tenaga. Kau dapat semuanya. Kau mau aku serahkan villa, mobil, apa saja. Kau lakukan ini untukku. Andrian melepas genggaman itu, melihat wajahnya penuh luka dan ambisi. Baik, katanya pelan. Besok aku mulai tapi satu hal, kalau kau berani mengacau dengan cara yang bisa melibatkan anak, aku tutup semuanya untukmu. Aku tak main-main. Safira menatapnya, matanya mengeras. Aku tidak akan menyerang anak itu. Aku butuh mereka hancur. Bukan dibunuh. Kau mengerti. Andrian mengangguk. Mengerti. Di luar, hujan makin deras. Di dalam kantor itu, dua jiwa yang patah saling bertukar janji, satu janji balas dendam, satu janji keuntungan. Ketika Safira pergi, langkahnya lebih pasti. Ketika Andrian menutup pintu, senyum di bibirnya seperti bayangan yang menunggu malam untuk bertindak. Dan di kota yang tak pernah benar-benar tidur itu, api kecil rencana baru mulai dipantik cukup untuk membuat semuanya berkobar. 1. Pagi itu udara masih lembut, langit berwarna biru pucat ketika deru jet pribadi milik keluarga Taipan Mei Lin mendarat di Bandara Soekarno-Hatta. Dari dalam, seorang wanita tua berwibawa turun dengan langkah pelan tapi tegas. Rambutnya putih perak disanggul rapi, kacamata hitam besar menutupi separuh wajahnya yang masih menunjukkan sisa ketegasan seorang pebisnis legendaris Hong Kong.
Oma Meilin menurunkan kacamatanya sedikit, matanya menatap sekeliling dengan tatapan penuh kenangan dan kerinduan. Sudah 30 tahun. Gumamnya pelan, suaranya serak namun berwibawa. 30 tahun sejak cucuku lahir di negeri ini. Dia melangkah masuk ke mobil hitam yang sudah menunggunya. Pengawal yang duduk di depan menerima perintah singkat darinya. Langsung ke kediaman keluarga Prasetya, katanya sambil menyerahkan ponselnya yang menampilkan alamat. Baik, Nyonya, jawab sang pengawal dengan hormat. Selama perjalanan, Oma Meilin menurunkan sedikit kaca jendela, membiarkan angin Jakarta yang lembab masuk ke dalam mobil. Tatapannya menerawang keluar, melihat hiruk-pikuk kota yang dulu sempat ia tinggalkan. Di wajahnya, ada campuran antara kerinduan dan kegelisahan. Kinara, bisiknya pelan. Apa kau bahagia di sini, cucuku? 95. 30 menit berlalu begitu saja. Rumah besar keluarga Prasetya, suasana sarapan pagi yang semula hangat mendadak berubah panik. Seorang pelayan berlari kecil ke arah ruang makan, wajahnya tegang. Nyonya Mawar. Katanya terengah. Ada tamu penting di depan, beliau memperkenalkan diri sebagai Oma Meilin, dari Hong Kong. Sendok yang dipegang Mawar langsung jatuh. Apa katamu? Benar, Nyonya. Beliau datang bersama beberapa pengawal dan sopir pribadi. Katanya ingin bertemu dengan keluarga Prasetya. Mawar segera berdiri dari kursinya, napasnya tercekat. Ya Tuhan. Sementara itu, Ethan yang duduk di kursi sebelahnya menatap bingung. Buyut sudah datang. Tanyanya polos, matanya berbinar-binar. Mawar tersenyum hangat dan mengusap kepala bocah itu. Lia, sayang. Buyutmu sudah datang dari jauh. Lalu menoleh pada pelayan. Cepat, siapkan ruang tamu. Suruh pelayan lain siapkan teh hangat dan kue tradisional. Ini tamu yang sangat penting. Beberapa menit kemudian, suara langkah kaki terdengar dari arah depan. Oma Meilin masuk dengan dua pengawal yang membawakan koper kecil. Aura wibawanya memenuhi seluruh ruangan membuat para pelayan menunduk tanpa berani menatap langsung. Mawar segera menyambutnya dengan senyum penuh hormat. Selamat datang, Nyonya Meilin. Sungguh kehormatan bagi kami. Oma Meilin menatap wanita di hadapannya dengan pandangan tenang. Kau pasti Mawar, katanya lembut tapi tegas. Elbu dari Arvino Prasetya. Mawar mengangguk cepat. Benar, Nyonya. Silakan duduk. Kami sangat tidak menyangka Nyonya datang langsung dari Hong Kong. Oma Meilin duduk perlahan, menatap sekeliling rumah megah itu, lalu matanya berhenti pada sosok kecil yang bersembunyi di balik kursi, yaitu Ethan. Mau bersembunyi di sana? Tanya Oma Meilin. Ethan berlari menghampiri Oma Meilin, dan langsung memeluk. Kalau boleh tahu apa maksud kedatangan mendadak Anda ini? Oma Meilin hanya tersenyum samar. Tentu, aku datang jauh-jauh ke sini. Karena cucuku, dan cicitku. Namun suasana hangat itu segera berubah jadi hening tegang ketika Mawar sadar, Kinara belum pulang dari rumah sakit, dan Arvino juga tak ada di rumah. Dan di sisi lain kota, di rumah sakit tempat Kinara dan Arvino berada, keduanya sama sekali belum tahu bahwa wanita paling berpengaruh dalam keluarga besar mereka sudah kembali ke Indonesia. Aku ingin semuanya jelas mulai dari sekarang. Kata-kata itu keluar begitu saja dari mulut Meilin, yang membuat Mawar sedikit tegang. Karena, Mawar tak pernah benar-benar bertemu dengan wanita itu sejak 30 tahun. 96. Terakhir. Apa maksud dari perkataan Anda, Nyonya? Tanya Mawar, masih diliputi rasa ragu dan curiga.
Apa status Kinara bagi keluarga ini? Tanya Oma Meilin. Mawar menahan napas sejenak sebelum menjawab. 97. 30. Lamaran. Oma Meilin menatap Mawar dengan sorot mata tajam namun penuh wibawa. Aku datang ke sini bukan tanpa alasan, Nyonya Mawar. Aku ingin memastikan cucuku, Kinara, baik-baik saja. Dia satu-satunya darah dagingku yang tersisa di negeri ini. Mawar sempat terpaku, lalu menegakkan tubuhnya. Saya tahu, Nyonya. Sejak pertama kali Tuan Besar jatuh sakit, nama Dr. Zhao datang dari rekomendasi Anda langsung, bukan? Saat itu saya tidak tahu jika Dr. Zhao ada hubungannya dengan kejadian 6 tahun lalu. Oma Meilin tersenyum tipis, mengangguk pelan. Ya, aku memang yang mengirimnya. Kinara adalah cucuku, cucu kandung dari garis keluarga Meilin. Tapi sayangnya, anak itu terlalu rendah hati untuk mengaku. Telah memilih bekerja tanpa menuntut pengakuan apapun. Mawar menghela napas dalam, matanya menatap lurus ke arah wanita tua itu. Nyonya Meilin, jika begitu, izinkan saya mengatakan sesuatu yang sudah lama saya pikirkan. Telah berdiri, suaranya lantang, tegas, tanpa ragu sedikitpun. Kinara akan menjadi bagian resmi dari keluarga ini. Saya akan menikahkan Arvino dengan dia. Oma Meilin menatap Mawar lama, seolah memastikan apa yang baru saja didengarnya tidak salah. Maksudmu? Saya ingin Arvino bertanggung jawab sepenuhnya, bukan hanya sebagai ayah bagi Ethan, tapi juga sebagai suami bagi ibu dari anak itu. Kinara sudah terlalu banyak berkorban. Dia layak mendapatkan nama keluarga ini, layak mendapatkan tempat yang pantas. Nada suara Mawar tak bisa dibantah. Saya akan jadikan dia menantu saya. Lanjutnya. Seulas senyum perlahan terbit di wajah tua Oma Meilin, kali ini bukan senyum dingin, melainkan senyum penuh lega. Akhirnya, gumamnya, mata tuanya berkilat hangat. Akhirnya cucuku mendapat status yang layak. Dan aku sudah tahu sekarang siapa Dedi dari cicitku selama ini, dia melirik Ethan. Dia menarik napas panjang, kemudian menatap Mawar dengan sorot mata yang tajam namun tulus. Kalau begitu, kita tidak akan menunggu lama. Aku hanya punya waktu 3 hari di Indonesia. Setelah itu, aku harus kembali ke Hong Kong. Pernikahan itu harus terjadi sebelum aku pergi. Mawar menatapnya, lalu mengangguk mantap. Baik, Nyonya. 3 hari, saya akan pastikan semuanya siap. Tanpa menunggu waktu, Mawar mengambil ponselnya, lalu menekan nomor Zaki. Suaranya terdengar tegas dan cepat. Zaki, segera siapkan semua dokumen dan keperluan untuk pernikahan Arvino dan Dr. Zhao. Aku ingin semuanya selesai sebelum 3 hari ke depan. Ini keputusan keluarga. 98. Dari ujung telepon, Zaki sempat terdiam beberapa detik, nyaris tak percaya. Baik, Nyonya. Saya segera urus semuanya. Ketika panggilan ditutup, Oma Meilin menatap Mawar dengan bangga. Kau perempuan yang berani, Nyonya Mawar. Tak banyak yang bisa mengambil keputusan secepat dan setegas itu. Mawar tersenyum. Karena saya tahu, Nyonya, hanya Kinara yang bisa menenangkan hati Arvino. Dan hanya dia yang bisa membuat rumah ini hidup kembali. Oma Meilin tersenyum puas, memejamkan mata sejenak sambil bergumam lirih. Baiklah. Kalau begitu, aku akan tinggal cukup lama untuk menyaksikan cucuku menikah dan cicitku Ethan, akhirnya memiliki keluarga yang utuh. Suasana rumah sakit sore itu terasa tenang. Hujan yang sempat turun sejak pagi kini hanya menyisakan gerimis halus di balik jendela ruang perawatan Tuan Prasetya. Kinara masih duduk di tepi ranjang,
memeriksa selang infus dan memastikan kondisi tekanan darah sang kakek stabil. Arvino berdiri di sisi lain, diam, namun matanya tak lepas dari perempuan itu, dari ketenangan tangannya, dari ketulusan yang sulit ia abaikan. Dia mulai membaik, ucap Kinara pelan, menuliskan hasil pemeriksaan di catatan medisnya. Tapi tetap butuh pemantauan intens. Tubuhnya belum sepenuhnya pulih. Arvino hanya mengangguk, menatap wajah lembut itu dalam diam. "Terima kasih, Dokter Zhao," katanya akhirnya. Nada suaranya pelan, tapi ada sesuatu yang lain di sana, yang lebih dari sekadar ucapan formal. Kinara menoleh sedikit, tersenyum tipis. "Saya hanya melakukan tugas saya." Belum sempat suasana itu mencair lebih jauh, pintu ruang perawatan diketuk. Zaki masuk dengan langkah tergesa, wajahnya tampak tegang namun berusaha tenang. La menatap keduanya bergantian, lalu menarik napas panjang. "Maaf, Tuan, dokter," katanya. "Saya membawa kabar penting. Dan mendesak." Arvino berbalik sepenuhnya. "Kabar apa?" Nada suaranya berubah serius. Zaki menatap mereka, lalu menurunkan nada suaranya. "Baru saja Nyonya Mawar menerima tamu dari Hong Kong. Oma Meilin telah tiba di Indonesia." Tatapan Arvino langsung berubah. "Oma Meilin?" Gumamnya tak percaya. Kinara pun spontan menoleh. "Oma." Suaranya nyaris tak terdengar. Zaki mengangguk cepat. "Beliau datang langsung ke kediaman Prasetya. Dan beliau sudah tahu semuanya." Arvino mengerutkan alis. "Tahu semuanya? Maksudmu apa?" Zaki menelan ludah, lalu mengeluarkan amplop kecil dari map yang dibawanya. "Keputusan keluarga. Nyonya Mawar dan Oma Meilin telah menyepakati sesuatu yang berkaitan dengan Anda berdua." Kinara menatap Zaki dengan raut bingung. "Kami berdua?" 99. Zaki membuka amplop itu, menarik selembar dokumen sementara napasnya semakin berat. "Mereka memutuskan. Pernikahan kalian akan dilangsungkan dalam 3 hari ke depan." Ucapan itu membuat ruangan seketika sunyi. Hanya suara mesin monitor jantung Tuan Prasetya yang berdetak pelan di latar. Kinara terpaku, wajahnya memucat. Apa?" Arvino menatap Zaki tajam, seolah ingin memastikan apakah ia tidak salah dengar. "Zaki, apa kau sadar apa yang baru saja kau katakan?" Zaki mengangguk mantap. "Saya tahu ini mendadak, Tuan. Tapi keputusan itu datang langsung dari 2 wanita yang paling berpengaruh di keluarga kita. Nyonya Mawar sudah menandatangani semua dokumen awal, dan Oma Meilin sendiri yang meminta agar pernikahan dilangsungkan sebelum beliau kembali ke Hong Kong." Kinara perlahan menunduk, dadanya bergetar. "Ini. Bagaimana dengan Ethan?" Oma terlalu terburu-buru, Kinara menunduk menyembunyikan wajah merahnya karena malu. Arvino memotong dengan nada tegas, "Ini keputusan keluarga, Kinara. Tapi, aku ingin mendengar langsung dari Anda, Dr. Zhao. Apa Anda mau menikah dengan saya?" "Sejak saat pertama kali kita bertemu, sejak hari itu aku sadar mungkin sesuatu dalam hatiku telah berubah," ujarnya Kinara tak langsung menjawab tetapi menoleh ke arah Zaki. "Mereka hanya ingin memberi status resmi. Agar Ethan mendapat nama ayah yang layak, dan Nyonya Kinara mendapat tempat yang semestinya." Sela Zaki. Mata Kinara mulai memanas, dia menatap Arvino, mencoba mencari sesuatu di wajah lelaki itu, tentang keraguan, atau sekadar alasan untuk menolak. Tapi yang ia lihat justru tatapan penuh pertentangan batin. Saya mau, Tuan Arvino," jawab Dr. Zhao, sembari tersenyum. Arvino langsung memeluknya ketika mendengar jawaban itu. Keduanya lupa di dalam ruangan itu masih ada Zaki, dan keduanya langsung melepas pelukan itu. Zaki menunduk sopan. "Pernikahan akan disiapkan di kediaman Prasetya. Nyonya Mawar sudah meminta saya mengurus semua administrasi. Dan,
Oma Meilin akan hadir sebagai saksi utama. Setelah mengatakan itu, Zaki mundur dengan hormat dan meninggalkan ruangan, menyisakan keduanya dalam keheningan yang menyesakkan. Kinara berdiri terpaku, suaranya pelan nyaris seperti bisikan. 3 hari. Arvino memandangnya lama, mata mereka saling bertaut dalam diam yang berat. Meskipun ini mendadak, tapi saya berjanji. Saya akan membuatmu tidak menyesal, Kinara. Kinara menoleh perlahan, air matanya menetes tanpa suara. Janji itu, Tuan. Semoga bukan sekadar kata, Arvino kembali memeluk tubuh Dr. Zhao, di depan Tuan Besar Prasetya yang masih setia berbaring di atas ranjang rumah sakit. 131. Pernikahan. 3 hari berlalu begitu cepat. Langit sore Jakarta berwarna keemasan ketika halaman luas kediaman keluarga Prasetya dipenuhi oleh para tamu undangan berpakaian elegan. Bunga putih dan merah muda menghiasi setiap sudut taman, harum wangi mawar dan melati berpadu dengan semilir angin yang lembut. Di tengah taman itu, di bawah pelaminan berlapis kain gading dan emas, Kinara berdiri anggun mengenakan kebaya modern berwarna ivory. Rambutnya disanggul rapi dengan selendang tipis menutupi bahu. Di sampingnya, Arvino berdiri tegap dalam setelan jas hitam, wajahnya tenang meski di matanya jelas ada badai yang disembunyikan. Para tamu berbisik pelan, sebagian kagum, sebagian masih tak percaya, pernikahan yang berlangsung secepat ini, antara pewaris keluarga Prasetya dan seorang dokter muda yang selama ini dikenal sederhana. Padahal nona muda dari keluarga Taipan. Oma Meilin duduk di kursi kehormatan, mengenakan congsam berwarna merah tua dengan bros giok di dadanya. Tatapan matanya lembut, namun penuh wibawa. La tersenyum ketika Kinara mendekat setelah prosesi jab kabul selesai dan cincin telah disematkan. Sekarang, semuanya sudah selesai, kata Oma Meilin lirih namun penuh penekanan. Tangannya menggenggam tangan Kinara erat. Keputusanku sudah tepat. Cucu perempuanku akhirnya mendapatkan kebahagiaannya.